Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anam di Sokin yang ngomongin mobil LCGC low cost gin car ya. King Gallery juga nyediain kali ini ya. Di belakang saya ini ada mobil LCGC yang tergolong sangat-sangat laris di Indonesia ini tentunya. Nah, penasaran mobilnya apa? Speknya bagaimana dan rasanya bagaimana? Karena saya tidak akan mereview secara detail ya. Videonya sudah tayang di video sebelum ini, Ica Marica Hehe yang mereviewnya ya. Kali ini saya akan menjajal aja, mencoba. Karena apa? Ada yang spesial dari mobil ini, yaitu Drillman Use 3 Pedal. Tipenya manual ya. Ya, jangan lupa untuk follow Instagram dari King Gallery karena banyak sekali testimoni dan update stok-stok mobil yang ada di King Gallery. Bantu support kita dengan cara share video dari King Gallery supaya menjadi edukasi dan tentunya bermanfaat buat kalian semua, yang menjadi referensi buat Anda yang sedang mencari mobil bekas tentunya. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel King Gallery. Dan inilah mobil Toyota Calya tipe G manual tahun 2019. Nah, saya sudah di bagian dalam dari interior mobil Calya tipe G tahun 2019. Dan ini Drillman Use 3 Pedal manual cuy. Oke, kita nyalain dulu mobilnya. AC cuy, jangan lupa. Oke, jangan gede-gede nanti berisik nih. Seperti biasa kita dengerin raungan dari mobil 1200 cc ya. Lumayan halus ya. Dibandingkan dengan Ayla dan Agya yang 3 silinder itu sangat-sangat berisik sekali suara dari mesinnya. Oke, kita langsung aja bahas dari segi dimensi dulu ya. Nah, dari Calya ini yang tipe G manual tahun 2019 ini kebetulan belum facelift ya. Kalau udah facelift itu bentuk bumpernya beda, terus ada bagian panel-panel yang lain pun yang beda. Oke, dari segi dimensi ya, panjang sendiri mobil Calya ini tuh sekitar 4 meter dengan lebar itu 1 meter, hampir 2 meter, 1,6, dan tingginya ini hampir mirip ya dengan lebarnya, yaitu 1,6 juga ya. Ground clearance sendiri dari mobil ini ya lumayan lah ya, nggak terlalu tinggi pun nggak terlalu pendek juga, jadi masih oke lah ya, kecuali muatannya full tuh baru yang bagian belakang memang agak sedikit landai. Karena apa? Karena mobilnya itu ringan ya. Jadi kalau dimuatin full orang dan full barang itu yang bagian belakang dia memang agak sedikit landai karena mobilnya sendiri ringan. Mungkin dianjurkan itu kurang dari 500 ya, 500 kilo ya kayaknya. Nah, untuk bagian mesin sendiri ini mobil Calya ini 1200 cc ya, dengan kode mesin itu 3 NRFE, itu masih sekeluarga dengan Toyota Avanza ya kode mesinnya. Lalu 4 silinder segaris dengan 4 valve DOHC. Nah, untuk BBM-nya sendiri ini dia bisa menampung sampai 36 liter ya. 36 liter ya lumayan lah ya untuk mobil sekelas LCGC ini. Nah, kalau untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri ini kemarin saya cobain itu bisa sampai 1:16 ya di dalam kota. Kalau untuk keluar itu bisa sampai 18 kilo per liter. Nah, untuk tenaga sendiri mobil Calya ini itu 87 horsepower sekitar, dan torsinya ini 108 Nm dengan penggerak roda depan, dan kecepatan transmisi manualnya ini 5 speed. Nah, untuk setara LCGC sendiri mobil ini
pun tergolong yang sangat-sangat reliable ya untuk dibeli ya. Karena apa? Yang pertama irit ya, efisiensinya irit. Terus yang kedua muatnya banyak, muat orangnya bisa sampai 7 orang ya. Terus ya mobilnya pun halus ya, mobilnya halus. Terus untuk dimensi berkendaranya pun enak, secara visibilitas, ergonomis, itu semuanya enak. Makanya kenapa mobil LCGC dari Calya ini sangat-sangat laris terjual di pasaran Indonesia gitu. Nah, untuk segi dimensi interior sendiri ya, ini materialnya memang untuk sekelas LCGC, namanya juga LCGC ya, low cost green car ya. Memang dibuat materialnya itu sedemikian rupa ya, seperti panel-panel yang materialnya masih plastik. Tapi tenang aja, untuk kenyamanan dan keamanan ini sudah ada SRS airbag 2 titik ya di passenger penumpang dan di sebuah setir di depan saya ini. Lalu untuk secara dimensi berkendara ya, tingginya juga masih oke, 175 kayak masih dapat deh ini. 175, secara posisi berkendaranya enak, nyaman, dan ergonomis tentunya posisi berkendaranya. Sayangnya ini setirnya itu belum tilt and steer ya, maksudnya nggak bisa naik turun gitu. Jadi setirnya itu fix begini, tapi masih oke kok buat berkendara untuk visibilitas dari mobilnya. Nah, untuk dan joknya pun hanya bisa naik turun, naik turunnya nggak apa-apa. Jadi joknya itu hanya bisa maju mundur, terus reclining ini senderan, tapi nggak bisa naik turun, adjustmentnya nggak ada. Itu doang sih sayangnya. Untuk ya head unit ini masih standar dari Toyota, bisa diganti. Untuk sebuah LCGC ya, speakernya pun dibikin sedemikian rupa ya, standarnya gitu loh. Nah, untuk uniknya di sini nih, persnelingnya nih, ini agak sedikit effort memang karena kebiasaan di sini, ini berubah jadi sini. Mungkin kalau matic ya enak sih, kalau matic ya nyaman di sini. Cuma kalau manual sini. Cuma yang namanya the real man use triple pedal ya harus butuh effort dong ya enggak. Jadi kalau laki ya belinya yang manual gitu loh. Oke. Nah, selanjutnya bagian jok ini fabric ya, fabric begini. Kalau pengen lebih enak lagi, lebih bersih, lebih nggak mau repot ya, tinggal dikasih sarung aja. Handrem di sini nih yang ngumpet ya, dia enak sekali di sini. Nah, nanti saya kasih tahu apa namanya fitur-fitur yang tersembunyi dari ini nanti ya di akhir-akhir video. Oke. Nah, di bagian belakang sendiri juga ini dimensinya juga masih lebar ya, maksudnya untuk setinggi 170 headroom dan legroomnya masih oke ya. Cuma kalau di bagian belakang sih memang diperuntukkan untuk anak-anak kecil. Kalau di belakang untuk saya duduk mungkin bisa, tapi perut agak sedikit nahan ya, mungkin karena lapar atau bagaimana. Oke, setelah ini kita akan bahas dari fitur-fitur yang tersembunyi dari mobil Calya ini. Yuk ke depan dulu yuk, test drive-nya udahan kali ya. Karena aja kan udah di review juga sebelumnya ya kan, udah di review sama si Ica, videonya tinggal di scroll aja untuk lebih detailnya. Satu lagi yang ketinggalan di belakang, walaupun masih menggunakan air sirkulasi ya, jadi AC-nya itu kalau di belakang dia nangkapnya dari sini, ditangkap ke sini lalu dihembuskan ke belakang. Cuma masih dingin juga kok untuk di Calya yang kita punya ini gitu loh. Yuk ke depan yuk, kita bahas fitur-fitur yang tersembunyi dari mobil Calya ini. Stay tune. Nah, jadi ada beberapa fitur-fitur yang diantaranya yang mungkin kalau pengguna Calya sendiri tahu ya. Kalau teman-teman yang belum tahu, ini yang pertama yaitu ada Eco Mode ya. Eco Mode untuk efisiensi Anda berkendara supaya mobil tetap irit. Jadi ada tombol di sini. Bukan yang tombol sih, ada sebuah lampu sensor di sini ya. Nanti kalau itu lampunya hilang, berarti Anda berkendaranya itu terlalu mungkin ugal-ugalan ya. Kalau itunya masih tetap nyala, berarti Anda masih dalam posisi berkendara dengan irit ya. Jadi yang kedua yaitu namanya triple tone signal. Nah, kita kasih sen begini, dia kedipnya itu ada 3 kali ya di indikator sini. Jadi itu setara kayak
di mobil-mobil Eropa juga ada yang namanya triple tone signal buat sennya juga ada. Bunyinya itu masih titik-titik tapi kedipnya 3 kali gitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada fitur yang kalau kita lupa ngerilis parking brake ya, misal belum nyampe full ya, masih ada sedikit, dia akan ngasih tahu nanti dengan cara membunyikan sebuah sensornya. Dia akan ngasih tahu bahwa ini mobil parking brake-nya belum rilis sampai bawah nih, sampai bawah. Bukan itu maksudnya parking brake-nya ya, belum rilis sampai bawah. Kalau kita laju, kita cobain kali ya, nanti dia akan bunyi. Coba. Nah, bunyinya begini. Tit 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 tit. Dia ngasih tahu bahwa parking brake-nya itu masih belum kondisi yang diinginkan, maksudnya belum turun sampai bawah gitu, sampai bawah. Nah, oke, yang ketiga, yang keempat ya ini ya, itu saat kondisi posisi mobil ini kena hujan, kita nyalain wiper nyala, terus kita mundur ya. Walaupun kita nggak nyalain wiper belakang, tapi wiper belakangnya itu akan nyala 3 kali untuk memake sure keadaan belakang kita supaya tetap pandangannya tetap tetap leluasa lah, nggak ada yang nggak ada airnya lagi di bagian dari kaca belakangnya gitu. Nah, yang keempat yaitu saat kita memastikan mesin ya, matiin dulu dah ini. Oke, mematikan mesin tapi kita lupa untuk mencabutnya ya. Nih, kita cobain, matiin dulu. Nah, ini udah dimatiin tapi kunci belum dicabut. Nah, pasti dia akan ngasih tahu dengan membunyikan sebuah sensornya. Jadi sensornya ngasih tahu tuh, nih kunci lu nih belum nih, ntar hilang lagi gitu. Mungkin begitu secara elektrikal dari sebuah insinyur pertoyotaannya. Oke, mungkin segitu aja ya fitur-fitur mengenai dari Calya ini. Mungkin yang punya mobil pasti tahu ya. Kalau yang belum tahu ya tonton video ini. Nah, kita akan bahas ke depan ngomongin soal harga. Nah, mobil ini dibanderol harga berapa sih? Nah, untuk review detailnya silakan Anda bisa scroll. Si Ica Maricahe sudah mereview secara detail di beberapa hari yang lalu tentang mobil ini ya. Silakan dipencet aja videonya, nanti tonton aja secara detail. Yuk kita ke depan. Sikok bagi dua ya. Sikok bagi dua artinya apa ya? Sikok bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama sikok bagi dua. Nah, bagaimana tentang pendapat Anda mengenai mobil LCGC yang ada di belakang saya ini? Jadi mobilnya sangat-sangat reliable dibeli ya. Karena apa? Pertama irit, kedua muat banyak. Pokoknya efisiensi berkendaranya sangat-sangat irit dah. Saya bilang berkendaranya juga enak, dan yang ini adalah tipe manual. Enak sekali untuk fun to drive ya. Manualnya itu pokoknya enak dah, recommended banget untuk dibeli. Nah, bicara soal harga ya, kali ini saya akan menjelaskan sebuah harga di mana ini adalah Toyota Calya, tipenya itu G ya, dan ini manual, the real use main triple dial tentunya. Dan ini warna grey tahun 2019. Speknya ini tahun pertama, kilometer baru 25.000. Masih low sekali, dan ini pajak panjang. Anda sudah tidak bayar pajak lagi. Bulan 1 2023. Dan ini just information, pajaknya cuma 2 jutaan aja. Ya, pokoknya pajaknya murah meriah lah. Harga cashnya kita buka di 139 juta, masih bisa nego, dan kalau mau kredit pun bisa. Ini masih di 100 jutaan juga, itu di 125 untuk tenor 5 sampai 6 tahun. Simulasi, silakan Anda bisa kontak tim marketing kami yang ada di deskripsi. Silakan WA aja ya, minta simulasinya berapa, TDP berapa, angsuran berapa, silakan dikontak. Nah, gimana menurut kalian? Ready loh di King Gallery, dan ini juga King Gallery jarang sih menyediakan sebuah LCGC. Kebetulan ini ada yang tahunnya seger ya, masih anget, masih tahun muda, dan mobilnya pun
bagus, makanya kita beli tentunya. Tenang aja, mobil ini juga digaransi sendiri dari showroom kita yang berupa mobil tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, kilometer asli, matic dan mesin tidak pernah jebol, mengarah ke jebol, yang tadi surat-suratnya asli bukan duplikat. Kalau Anda kurang yakin, silakan bisa bawa ke bengkel Toyota sesuai dengan brandnya masing-masing. Silakan bisa di general check up atau bawa dewa-dewanya mobil yang bisa ngeliat mobil tuh ya. Dan yang ketiga, kita juga dibekali oleh pihak ketiga yaitu Autospektor. Mobil ini sudah lulus uji inspeksi dari Autospektor. Pokoknya udah paling trusting banget kalau beli mobil di King Gallery. Mungkin sekian video kali ini. Semoga menjadi manfaat buat Anda yang sedang mencari kali ya. Ini kita ready. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Biasa saya suka ngomong belepotan ya, dan ya namanya juga orang suka ngebanyol ya, beginilah. Jangan lupa untuk follow Instagram dari King Gallery Insta sekali lagi, karena banyak sekali testimoni dan updatean stok-stok mobil tentunya yang ada di King Gallery. Dukung channel kita terus dengan cara share video-video ke teman kerabat Anda seluruh Indonesia, abang, enyang, cangcing, kong, semuanya, mbah juga boleh ya. Pokoknya agar menjadi channel yang bermanfaat, tentunya edukasi, informatif, tentunya di dunia otomotif dan mobil bekas. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.